المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد di antara kaidah dan jalan keluar berikutnya yang dengannya kita berharap Allah menyelamatkan kita dari berbagai fitnah adalah sikap atau selalu berupaya untuk bersikap at-ta'anni dan sifat al-hilm serta al-rifq. Tiga sifat ini, sifat at-ta'anni maknanya adalah tidak terburu-buru, tenang, tidak terburu-buru di dalam menilai, menghukumi atau menyikapi. Sikap ta'anni ini sangat berkaitan dengan sikap yang kedua yang namanya al-hilm. Al-hilmu adalah maknanya cara berpikir yang jernih, menimbang antara maslahat dan mafsadah. Sifat hilm ini akan mudah terwujud jika sifat yang pertama tadi dia selalu menghiasi dirinya dengannya. Yaitu sifat apa tadi yang pertama? At-ta'anni. Tenang dia. Tidak reaksioner. Ya, tidak reaksioner. Tidak kemudian cepat bereaksi. Tapi dia tenang. Sifat inilah yang akan melahirkan sifat kedua tadi, al-hilm. Yaitu cara berpikir yang jernih. Menimbang mana yang lebih besar antara maslahat dengan mafsadah. Atau tidak hanya menimbang antara maslahat dan mafsadah, tetapi bahkan lebih dari itu, ketika dihadapkan dengan beberapa mafasid, beberapa mafsadah, beberapa efek negatif yang akan muncul dari keputusan yang akan diambil, dia bisa memilih mana mafsadah yang paling ringan, mana efek negatif yang jauh lebih kecil madaratnya terhadap dirinya, terhadap teman-temannya, terhadap dakwah. Ini sifat al-hilm. Terus dia menimbang, tidak terburu-buru. Masih berhubungan dengan dua sifat yang pertama dan yang kedua ini tadi adalah sifat ar-rifq. Ar-rifq itu kelembutan, sehingga menjadikan orangnya untuk tidak menjadi ghaduban, mudah marah, mudah tersinggung. Selalu dia berhias diri dengan sifat ar-rifq. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua sifat yang pertama tadi at-ta'anni dan al-hilm yang Rasulullah sebutkan ketika memuji salah seorang sahabatnya yang dikenal dengan Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais ketika bersama rombongan dari negerinya, rombongan utusan untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam dan keputusan serta syariatnya, dengan harapan rombongan utusan ini tadi ketika pulang ke kampungnya, ke negerinya, akan menyampaikan itu tadi.
berbagai nasihat Rasul terkait dengan syariat Islam. Ketika Romawi datang melihat Rasulullah, mereka segera berbondong-bondong datang duduk di depan Rasul. Tapi Al-Ashaj Abdul Qais tenang dia. Dia berusaha menambatkan kendaraannya di tempatnya yang baik supaya tidak mengganggu nanti. Kemudian dia mengganti pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bersih. Kemudian dia masuk berjalan dengan tenang ke majlis Rasul, majlis ilmu. Ketika Rasulullah melihat dia berjalan, diperhatikan oleh Nabi, gerak-gerik dia. Dia mau duduk di belakang situ, dipanggil oleh Nabi, sini, duduk sini. Karena inilah calon nanti mubaligh yang akan menyampaikan isi petuah syariat Rasul ke kampungnya Nabi. Ini orang yang hakim, yang adil. Orang yang bersifat dengan sifat hilm itu diberi nama halim. Orang yang bersifat dengan sifat rifq itu dinama rafiq. Orang yang bersifat dengan ta'anni itu diberi nama muta'anni. Lah Ashaj Abdul Qais pada dirinya ada dua sifat ini tadi yang dipuji oleh Nabi. Rasulullah menyatakan inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sungguh padamu wahai Ashaj Abdul Qais ada dua karakter, dua sifat yang keduanya sangat disukai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah al-ana wal hilm, al-hilm wal ana. Sikap tenang, berpikir yang jernih dan tidak terburu-buru. Nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seorang guru, seorang alim itu tahu ini murid, masya Allah deh. Pertanyaannya jauh, dia menimbang masalah jauh, ini luar biasa. Nah. Tidak hanya pandai bertanya, tapi pertanyaannya itu luar biasa. Ini orang mengerti. Ini orang yang selalu menimbang masalah dengan mafsadah, tidak asal bertindak, tidak asal bersikap. Maka sifat-sifat ini akan menjadi atau sangat membantu pemilihnya untuk selamat dari fitnah. Sifat yang ketiga yaitu apa tadi? Ar-rifq. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah sifat lembut berada, menghiasi, diterapkan, diamalkan dalam suatu permasalahan kecuali permasalahan itu akan menjadi indah. Sifat lembut itu akan menghiasi, memperindah permasalahan tadi. Problem yang rumit pun menjadi selesai. Pekerjaan yang berat, yang banyak rintangannya menjadi mudah, ringan. Karena sifat rifqu itu tadi. Lembut ya, tidak ghadub, tidak cenderung marah. Nah ini penting. Ya, di dalam menyikapi semua keadaan, termasuk kita. Kadang-kadang fitnah yang besar itu munculnya dari sesuatu yang kecil. Penyimpangan yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Urusan-urusan kecil berlanjut sampai jadi besar. Ternyata dia sampai keluar dari manhaj, keluar dari akidah yang benar. Ya, bermula dari satu hal yang kecil. Karena tidak ada rifq, tidak ada ta'anni, tidak ada hilm, yang kecil menjadi besar. Yang kata Rasulullah, wa man nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah sifat lembut ini dicabut, tidak diamalkan, diabaikan dalam suatu permasalahan, maka permasalahan itu akan menjadi jelek, rumit, meluas, membesar, mengenai banyak pihak. Ya. Maka dari itu ya kawan, dalam masa-masa fitnah ini, termasuk di antara kita, karena Allah sudah menyatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Sungguh telah kami jadikan sebagian kalian atau sebagian mereka dengan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, maukah kalian bersabar? Maksudnya bersabar gimana?
bersabar untuk tetap berjalan di atas ketentuan-ketentuan syar'i di dalam menyikapi fitnah ini tadi. Sebagian kita, ustaz menjadi ujian bagi murid-murid, murid-murid juga ujian bagi ustaz. Pengurus ujian, para pengajar di sekolah ujian kepada wali murid, pada wali santri. Sebagaimana juga wali santri ada ujian bagi para pengajar. Pengurus daurah itu ujian bagi anggota daurah dan yang lainnya. Anggota daurah juga ujian bagi pengurus dan penanggung jawabnya. Ya. Dan yang lainnya. Panitia pembangunan ujian bagi ikhwan secara umum. Ikhwan secara umum dengan berbagai karakternya. Ujian bagi penanggung jawab bangunan, entah bangunan masjid, entah bangunan kelas, entah sekolah, entah ini dan itu. Ujian masing-masing punya karakter, masing-masing punya sifat. Bagaimana kita mau bersabar mengatasinya? Tidak ghadub, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, bersuudzon kepada temannya. Ini benci sama saya, ini nasihatin karena dia ingin menjatuhkan saya. Ini. Ini permulaan fitnah yang akan terus membesar. Na'udzubillah. Maka dari itu 3 sifat ini sangat penting untuk kita berhias dengannya. Apa saja? At-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru dia. Nah, ini katanya ada yang menyampaikan tentang antum bahwa antum begini. Tenang. Dia mau menempuh marhalah tahapan-tahapan ilmiah syariah, ilmiah syariah yang ditentukan. Pertama saya harus tasabut. Ini orang menyampaikan kepada saya, wallahu alam apa niat dia? Ya mungkin niat baik. Tapi saya harus tasabut. Saya harus klarifikasi dulu dengan baik. Klarifikasi, tanya, Anda mendengar ini apa benar? Nah, kalau seandainya itu benar, maka saya yang pertama minta maaf. Dengan lembut. Kata-kata lembut itu akan mendatangkan kebaikan. Kata-kata lembut dalam bermuamalah dengan kita, yang Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzaghu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka itu berucap dengan kata-kata yang ahsan. Tidak hanya sebatas hasan. Hasan itu maknanya baik, tetapi ahsan yang terbaik. Memilih kata-kata. Hati-hati. Ini perintah Allah, ini syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya pencuri dipotong tangannya, yang zina dicambuk kalau masih bujang, dicambuk kalau sudah menikah, dirajam, ya, qisas dan yang semisalnya. Tidak, ini termasuk syariat Islam. Ya. Sikap tenang. Sikap tenang itu akan melahirkan berbagai sikap yang baik lainnya, yang nanti insya Allah akan kita sebutkan. Tetapi ingat dengan ini baik-baik. Dia akan bertasabut, kemudian berusaha menyampaikannya dengan tenang, dengan bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik. Antar sesama ikhwan, hati-hati. Saya tekankan masalah ini. Saya ulang lagi masalah ini karena memang ini banyak atau berpotensi menjadikan fitnah itu besar. Pada awalnya sangat sederhana. Kadang-kadang masalah kesalahpahaman, kadang-kadang masalah ketersinggungan atau perbedaan ide biasa. Dalam sebuah amalan yang melibatkan lebih dari dua orang atau lebih, itu rentan terjadi perbedaan pandangan. Ini memandang begini. Tapi yang ini mengatakan tidak. Biasa, manusia, naluri manusia. Dia melihatnya dari sisi ini, kapasitas pengetahuan dia seperti ini, informasi yang sudah masuk ke dia sebatas ini, sehingga dia memutuskan atau berpandangan begini. Yang teman kita yang lainnya, yang B, menyatakan begini karena dia punya informasi lebih dari yang itu.
Itu normal. Sehingga jangan sampai yang seperti itu menjadi bahan ketersinggungan. Oh, ini mau merasa lebih dari saya, wah ini mau merasa begini, wah ini. Jangan. Sayang. Jaga ukhuwah baik-baik. Nah, jaga baik-baik. Cari kata-kata yang terahsan, yang terbaik. Coba untuk perhatikan. Dalam urusan apa saja. Biasa kan terjadi perbedaan ide. Yang satu menyatakan begini, yang satu begitu. Mengurus daurah, mengurus pendidikan, menyikapi sikap-sikap dakwah. Ya. Biasa. Tapi yang terpenting, masing-masing punya etika baik untuk selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing punya etika baik untuk selalu tunduk dan mengedepankan manhaj ini. Masing-masing punya etika baik untuk mempertahankan ukhuwah. Mempertahankan ukhuwah. Sehingga di atas kaidah-kaidah ini berjalan pengurusan dakwah ini. Al-hilm, menimbang-nimbang. Kalau saya mengambil keputusan ini, atau saya mengambil sikap ini terkait dengan pendidikan, atau terkait dengan masalah daurah, atau ini dan itu, nanti akan muncul hal negatif ini. Positifnya ini, waduh ternyata lebih banyak negatifnya. Sudah, saya tinggalkan. Saya mengalah karena Allah, demi ukhuwah, demi dakwah, supaya tidak terjadi fitnah. Karena fitnah kalau terjadi dan masuk, sulit untuk dibendung setelah itu, sulit untuk dihentikan. Dia halim, jernih cara berpikirnya, tidak menginginkan semua ide dia yang harus diterapkan, tidak. Jernih dia melihat maslahat dan mafsadah. Oh, ternyata maslahat dan mafsadahnya sama, berimbang. Bukan mafsadahnya lebih besar, karena kalau mafsadahnya yang lebih besar dan lebih banyak, wajib ditinggalkan ide tersebut, keputusan tersebut wajib ditinggalkan. Tapi kalau sekarang sama antara maslahat dengan apa? Mafsadahnya sama, berimbang. Apa sikapnya? Sikapnya adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri, teman, program, dakwah dari berbagai efek negatif lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah efek positif. Itu kaidah. Kalau berimbang, ya. Tapi kalau yang mafsadahnya lebih besar, bagaimana sikapnya? Wajib ditinggalkan sudah selesai. Nggak ada diskusi. Tapi kalau sama, berimbang, disinilah. Bagaimana dia bisa melihat ini berimbang? Itu tadi, ta'anni, diam dia, dilihat, didengar, ya. Didiskusikan, sehingga dengan itu dia memiliki cara berpikir yang jernih, informasinya lebih lengkap, gambaran tentang permasalahan itu lebih lengkap. Ada sebuah kaidah yang termasuk disebutkan oleh para ulama. Ada sebuah kaidah yang dengannya diharapkan seorang selamat dari sebuah fitnah, yaitu jangan memutuskan atau menyikapi atau memvonis suatu masalah kecuali Anda telah punya gambaran tentang permasalahan itu secara lengkap. Ya. Karena menghukumi suatu masalah itu begini, itu bagian atau cabang dari gambaran tentang permasalahan itu. Bisa dipahami? Memutuskan sebuah masalah begini, jalan keluarnya, itu dikarenakan dia sudah punya gambaran tentang masalah itu begitu. Sehingga di antara kaidah penting adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama, at-tasawwur al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum vonis terhadap suatu permasalahan itu adalah cabang dari gambaran tentang permasalahan itu yang dia punya. Maka dari itu hati-hati, sebelum memvonis dia harus punya gambaran yang lengkap. Apa ini maksudnya? Kalau tadi dia melihat hanya segini, dia harus berdiri melihat, oh begini, oh ternyata di sebelah sana ada ini, oh di sebelah sana ada ini. Ya. Kalau mobil itu ada spionnya, ya. Kalau dia mau mundur dia lihat dulu. Ya. Enggak kok aman kok, tadi sudah bebas, enggak usah perlu lihat spion. Tadi saya lewat situ kok, enak. Subhanallah, siapa tahu ketika antum lewat setelah itu ada paku, ada orang lempar paku, atau ada batu.
Ada orang tadi menaruh batu di situ. Antum lihat di spion, oh iya, sebelah sini ada batu, padahal tadi nggak ada. Tenang dia melihat lengkap gambarannya. Sebelah kanan aman, kiri dia dari depan spion, oh kanan kiri aman, dari depan terlihat ada anak kecil di belakang, lengkap kan pandangan dia. Apalagi dia nggak terburu-buru, ada teman yang membantu dia, kanan kiri lengkap gambarannya. Sampai dia punya keputusan, ya mundur sekarang, mundur. Begitu mundur, ada sesuatu nih, ada aba-aba nggak baik. Berhenti, maju sedikit, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Demikian orang yang tenang. Nah, sehingga mobilnya itu tidak beset-beset dan juga tidak melanggar haknya orang, nabrak-nabrak anak orang, ayam orang, ya, dan yang lainnya. Gambarannya seperti itu. Kita menghadapi problem itu, lihat dengan tenang. Tidak asal terus ngomong begini. Kalau nggak begini saya nggak mau ikut. Sudah terserah. Nah, mana si fulan hilang? Nah, nggak muncul. Kenapa? Tersinggung. Nah, jangan. Kolbu kita tadi saya katakan apa? Giganya hanya sedikit, iya. Hanya sedikit giganya. Jangan diisiin problem. Nanti nggak muat dia pecah. Nah, jangan. Atau hang, tahu hang? Ya, sudah bisa lagi. Sudah. Nah, sudah error sudah nggak bisa sudah hang. Nah, hati-hati dijaga baik-baik. Dijaga. Jangan mudah tersinggung, jangan terburu, jangan reaksioner, jangan mudah berkata-kata yang kasar terhadap teman-teman. Sering terjadi dalam sebuah kerjasama, entah daur, entah ini dan itu. Ya sih, afwan ya, antum kesana aja ya, nanti saya tunggu di rumah ya. Jangan begitu ya. Afwan ya, antum nggak sibuk kan sekarang? Kalau sibuk, nggak tapi kalau nggak sibuk boleh nggak saya minta tolong? Apa? Ini dan ini. Tapi nggak apa-apa kalau antum sibuk, nanti jangan waktu. Enak kan? Enak bahasa-bahasa seperti itu. Jangan pakai bahasa-bahasa yang hitam, putih, merah, hijau. Nah, jangan. Barakallahu, tenang, pakai bahasa yang baik. Kenapa? Allah memerintahkan itu. Kenapa? Kata Allah, inna syaitan yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya syaitan itu sangat berambisi untuk merusak hubungan dengan sebab kata-katanya tadi. Nah, di masa-masa fitnah khususnya, hati-hati. Lebih-lebih 3 sifat ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah di masa-masa fitnah itu dituntut dari seorang hamba untuk bersikap adil. Adil di dalam menilai sesuatu. Adil di dalam upaya untuk mendatangkan informasi pengimbang. Lihat. Sebagaimana diri kita juga menuntut kepada orang lain untuk bersikap adil. Ketika ada berita tentang diri kita, kita menginginkan, kenapa antum gak tersebut sama saya? Iya kan? Kenapa antum gak bertanya sama saya dulu? Kenapa antum gak telepon dulu? Iya, waktu itu saya telepon tapi nggak aktif. Kan bisa, mungkin 1 jam setelah itu saya aktifkan HP. Kenapa tuh nggak sabar? Sampai terjadi begini. Sama juga. Pihak lain, orang lain juga ingin diperlakukan oleh kita seperti itu. Telepon. Oh nggak aktif, nanti saya telepon. SMS dulu. Kalau SMS itu kan nunggu ya. Sampai pintu dibuka. Pokok kalau nggak dibuka dia tunggu. Begitu dibuka, plung masuk dia. Tidak sampai sana ya? Nah, mirip begitu. Nah, kecuali terlalu lama nggak dibukanya hilang. Nah, SMS, Assalamualaikum, kif antum bekhair, saya tadi telepon antum, tapi mungkin kebetulan nggak aktif. Bisa saya telepon, masuk. Nanti begitu aktif, titik masuk, dibaca. Nah, antum biasanya lihat laporannya, canggih kan sekarang? Iya. Lihat laporan, sudah masuk, berarti aktif. Nah, telepon. Nah, ya.
nggak diangkat-angkat. Nah, ulangi lagi. Begitu. Ingin tasabut, ingin klarifikasi, sama seperti kita. Maka dari itu sikap adil. Ketika antum melihat ada hal negatif pada teman kita, kita harus adil. Kita lihat sisi positifnya dia. Sisi positifnya dia kita lihat. Nah, oh ternyata dia masih banyak positifnya. Ya dia memang kurang di sisi ini, kurang di sisi itu, tapi jauh masih lebih mending positifnya dia. Nah, kekurangannya ini kita tolerir dan kita berusaha membenahinya. Jangan sampai kebencian kita kepada teman kita kemudian mendorong kita untuk tidak adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan sebagai saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Gak adil dalam menimbang ini orang. Jangan, berbuat adillah karena itu lebih dekat pada takwa. Maka sikap adil di masa-masa fitnah ini sangat punya peran besar. Sangat punya peran besar. Maka tolong ya ikhwan, hal-hal yang seperti ini dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Kemudian yang berikutnya di masa fitnah ini, kalau yang tadi ini dua terakhir yang saya sebutkan, sifat ta'anni, ar-rifqu, kemudian al-hilm, kemudian setelah itu sikap adil. Ini walaupun juga bersifat umum, tetapi saya titik tekankan tadi terkhusus di kalangan ikhwan ahli sunnah terkhusus, karena yang seperti ini sering hilang atau sering lupa untuk diamalkan. Di masa fitnah yang seperti ini juga, salah satu prinsip ahli sunnah dan kaidah penting adalah bertanya kepada para ulama atau mengembalikan urusan umat kepada ahlinya, yaitu para ulama. Hadis maka rizqu fi syai'in illa zana. Siapa sahabatnya Pak Sufyan? Sahabatnya antum. Nah, siapa sahabatnya Pak Agus? Hadis maka rizqu fi syai'in illa zana. Tidaklah sifat lembut itu diterapkan kecuali akan menghiasi permasalahan. Siapa sahabatnya? Ada? Gak apa-apa dilihat catatannya. Dan sebelahnya bagus. Antum. Al-Asy'ad Abdul Qais. Betul? Bukan, siapa? Aisyah. Kalau hadis Al-Asy'ad Abdul Qais tentang apa? At-ta'ni dan al-hilm. Dirubah ya, dipindah. Nah, barakallahu fiik. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya tadi yang saya sebutkan adalah selalu mengembalikan urusan umat kepada ulamanya. Ini salah satu penting. Terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita ini, antara rakyat dengan pemerintahnya, antara elemen-elemen muslimin terhadap muslimin yang lainnya,
menyikapi berbagai akidah yang muncul di masa ini, berbagai perselisihan dan khilaf yang terjadi, kembalikanlah kepada ulama yang memang mereka adalah ahlinya. Nah, siapa itu ulama yang memang ahlinya? Adalah ciri-cirinya, satu, ulama yang selalu mendasari sikap-sikapnya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Setiap bicara itu Quran, hadis, Quran, hadis. Ya, itu ciri-cirinya. Dan selalu berusaha mengikuti jejak salafus saleh. Berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Sa'id bin Jubair, berkata Imam Bukhari, berkata Imam Muslim, berkata sahabat Ibnu Abbas, berkata sahabat Umar bin Khattab. Ini ciri-cirinya. Ya, selalu menafsir, menyebutkan ayat, kemudian dia menyebutkan seorang tabi'in menjelaskan tentang ayat itu, menyebutkan Al-Imam Abu Dawud memberikan bab tentang ayat ini begini dan begini. Nah, itu ciri-cirinya. Kembalikan kepada mereka. Kemudian ulama yang memang telah menguasai berbagai bab dan pasal-pasal ilmu syariat ini. Nah, menguasai dia, menguasai tafsir dan kaidah-kaidah tafsir. Ada orang menguasai tafsir, tetapi dia tidak memahami kaidah-kaidah tafsir, sehingga ketika dia mendapati sedikit problem dalam tafsir, dia nggak bisa mencarikan jalan keluar. Bisa dibedakan. Menguasai tafsir itu seperti ayat ini menyatakan Imam Fulan begini, menyatakan sahabat ini begini. Nah, kemudian diriwayatkan dari ini juga menyatakan begini, Qatadah menyatakan begini, Mujahid menyatakan begini. Menguasai dia, tapi dia nggak bisa memadukan berbagai akwal ini tadi. Tidak bisa menjadikan yang bersifat umum dikhususkan dengan hadis ini, yang bersifat mutlak dibatasi oleh ini. Tidak paham dia. Tapi dia menguasai akwal, berbagai pendapat dan pernyataan para ulama tafsir. Nah, ulama yang benar-benar ulama dalam hal ini adalah yang menguasai tafsir dan kaidah-kaidah tafsir. Menguasai ilmu hadis dan kaidah-kaidah hadis. Usul hadis. Menguasai fikih dan kaidah-kaidah fikih serta usul fikih. Ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Dia menguasai berbagai bab-bab itu tadi, dari awal permasalahan sampai akhir, dari awal kitab hingga akhir. Sehingga dia ketika berbicara tentang masalah, diajukan problem begini akan terjadi begini. Langsung benarnya itu menghubungkan bab ini, kemudian dikhususkan oleh bab ini, dijabarkan oleh bab ini, dalam bab ini disebutkan ayat ini, hadits ini, begitu. Barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting. Di masa ini nama-nama ulama itu yang semisal yang saya sebutkan sifat-sifatnya adalah semacam Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Antum lihat fatwa keduanya di dalam membimbing umat. Ambil contoh misalnya, ditanya beliau tentang bagaimana sikap kaum mukminin atau muslimin di Palestina di dalam menghadapi Yahudi, agresi Yahudi, bagaimana sikapnya? Nah, dengan pikiran jernih, informasi yang lengkap dari berbagai arah, informasi kekinian, ya, dan informasi keagamaan lengkap, informasi ilmu. Jawaban mereka berdua sama di tempat yang berbeda, karena memang pokok permasalahannya sama. Sebenarnya jelas, kata mereka berdua, sebenarnya dalam kondisi seperti ini wajib atas muslimin di Palestina untuk melakukan perjanjian gencatan senjata atau perdamaian dengan pihak Yahudi. Wah, disebutkan alasannya, dalilnya nih, sejarah nih,
Tapi orang-orang yang muda, ilmunya masih dangkal, emosional cenderungnya, terburu-buru cenderungnya, menyatakan, wah ini luar biasa. Gimana kita mau damai dengan Yahudi yang telah merampas negeri kita, yang telah membunuhi anak-anak kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah tahu itu semua, sudah mendengar itu. Nah, lengkap informasinya sebelum antum mendengar. Hanya yang membedakan informasi yang antum dapatkan kayak kita ini cenderung sulit disaring. Kalau yang sampai kepada Syekh bin Baz itu bisa disaring, karena memang beliau ini dibantu oleh pakar-pakar informasi. Ya. Kalau kita mana ada? Apa? Media massa. Kalau mereka enggak. Yang di media massa itu bisa diklasifikasi dan disaring langsung berita dari tempatnya, dari orang-orang yang terpercaya bertakwa, menyaksikan langsung dan menghadiri langsung kondisi di sana. Nah, langsung. Kadang-kadang mengirim utusan. Nah, antum apa yang antum lakukan? Hah? Baca koran, internet, ya, Tempo, Detik.com, ya. Siapa mereka? Coba dari sisi nilai informasinya sudah beda, ya. Jalur informasinya sudah beda. Apalagi mau berbicara tentang keilmuannya. Nah, mereka langsung, dan bukan saatnya atau majelis ini menjawab syubhat mereka, tapi perhatikan bagaimana fatwa itu. Bahkan kata Syekh Al-Albani, kalau memang sudah pihak Yahudi tidak mau lagi diajak berdamai, wajib atas muslimin di sana untuk hijrah. Wah, itu rambut berdiri semua. Wah, mereka. Sungguh Syekh bin Baz juga Syekh Al-Albani telah punya andil besar untuk melancarkan program pendirian negara Masihud Dajjal. Jadi proses mendirikan negara pimpinannya Masihud Dajjal, pendukung besarnya adalah Syekh bin Baz. Subhanallah. Wah, iya. Nah, keluar asap itu. Barakallahu fikum. Nah, itulah yang terjadi pada Khawarij masa dahulu. Marah kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya membela Ali bin Abi Thalib, marah gara-gara Ali bin Abi Thalib kata mereka berhukum dengan hukum buatan manusia. Yang sudah antum ketahui kisahnya. Nah, wah, nggak ada ta'ani, nggak ada ilmu, nggak ada hilm, nggak ada rifq, nggak ada. Karena nggak ada fikih, nggak ada ilmu. Barakallahu fikum. Dan tidak mau mengembalikan jawaban problem umat kepada ulama. Tidaklah peristiwa Khawarij itu terjadi yang tadi saya sebutkan sampai Abdurrahman bin Muljam terlibat di dalamnya, karena orang-orang yang terlibat pada fitnah tersebut di saat itu tidak mau mengembalikan urusan umat kepada ulamanya. Padahal masih hidup ulama-ulama besar, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin al-As, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ulama-ulama besar. Nggak ada yang mau mengembalikan. Jawabannya, kalian tidak tahu wakil, kalian tidak tahu realita umat, kalian ini hanya ini dan itu, kalian ulamanya penguasa, kalian fatwa kalian bisa dibeli dan seterusnya. Sama persis. Nah, terjadilah fitnah Khawarij. Ribuan darah tertumpah, darahnya umat. Ya, gara-gara fatwa menyesatkan. Sama juga dengan sekarang ini. Para ulama bisa menimbang suatu permasalahan. Terkhusus para ulama, ciri-ciri berikutnya yang tadi yang saya katakan apa? Pertama, selalu mengembalikan, mendasarkan fatwanya di atas Quran dan Sunnah, dan yang telah diamalkan, dipahami oleh salaful ummah. Yang kedua, ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu din. Nah, yang ketiga, ulama yang dimaksud adalah ulama yang sudah banyak pengalamannya mengobati umat ini. Pengalamannya itu sudah banyak. Bukan yang masih baru koas. Tahu koas? Ya. Barakallahu fikum. Ulama yang memang sudah lama dia sudah
menjadi dokternya umat. Oh ini Pak dokter anak saya begini. Oh dia memang sudah lama spesialis anak, bahkan sudah profesor. Oh iya. Nah, langsung dia tahu titik poinnya ini. Kalau dikasih obat ini terlalu ini, maka begini, tak. Ini. Kalau yang masih muda coba dulu lihat ini. Tes, hitung pengalaman. Ya. Gitu kan ya? Ada yang dokter nggak di sini? Mana? Nah, iya Pak dokter. Barakallahu fikum. Nah itu terkait dengan jasadnya manusia. Kan ya, satu orang kalau salah obat, ya paling-paling mati satu itu. Ya, satu. Cuma, lalu bagaimana terkait dengan akidahnya umat, ideologinya umat, yang kalau salah korbannya itu umat, banyak negerinya umat, jiwanya umat, darahnya umat, harga dirinya umat. Kemudian diambil alih orang jahil, para ruwaibidah semacam Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, orang-orang jahil. Nah, Abu Bakar Ba'asyir itu mestinya belajar Iqra dulu. Betul. Saya mengikuti beberapa ceramahnya, baik secara langsung maupun dalam bentuk video. Jadi dia kalau ceramah itu baca ayatnya, dan baca ayatnya nggak betul. Logat Jombangnya itu masih ada. Jombang ke warna Solonya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya akhi, ente jadi pemimpin umat semangat ente jahil kama ada. Ittaqillah. Takutlah kamu nanti yaumul qiyamah terkait dengan darah-darah umat. Sebagian mereka menyatakan di mana saja muslimin bisa melakukan konflik, dalam kurung baca jihad. Nah, di mana saja mulailah sebelum, tidak perlu menunggu orang-orang kafir membantai kita. Ayo, kalau fatwa ini didengar oleh macam-macam orang, ya terjadilah seperti peledakan di Polres Cirebon. Ya. Jangan sampai menunggu orang-orang kafir membantai kita. Kafirnya pun luas. Sekarang ini banyak orang kafir. Mumpung belum itu orang kafir itu membantai kita, sikat aja sekarang berdasarkan fatwa tadi. Nah, ada orang kafir banyak kan? Nggak sulit. Nah, sikat tas selesai. Nah, besok 11 kan selesai. Begitukah Islam? Inilah akibatnya. Kaidah ini tadi kembali kepada para ulama, sangat penting terkhusus ketika munculnya para ruwaibidah. Di waktu yang sama semakin banyaknya para ulama yang meninggal dunia, sangat penting untuk kita mengenal siapa ulama-ulama ini dan segera mengembalikan usaha kepada mereka. Yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Allah dalam ayat ini dalam konteks mencela orang-orang yang sikapnya tidak ada ta'anni. Tidak ada ta'anni, enggak ada ilmu. Ya. Setiap ada berita sampai kepadanya, apalagi dicari-cari, langsung menyebarkannya sana sini, disertai dengan footnote, catatan kaki dan komentar. Ya. Ini begitu, yang itu begini, yang ini begitu. Nah, kalau seandainya sampai terjadi problem di tengah-tengah umat gara-gara munculnya orang seperti ini, peristiwa penyerangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait yang kemudian melibatkan negara-negara tetangga termasuk Saudi Arabia pada waktu itu. Ya, ini muncul para ruwaibidah yang seolah-olah mereka adalah bintang idola. Ya, yang kemudian umat sangat mengikuti fatwa-fatwa mereka dan meninggalkan para ulama kibar. Apa kata ruwaibidah ini? Ketika para ulama
memutuskan untuk dibolehkan bagi pemerintah Saudi Arabia menyewa tentara sekutu untuk menghadapi kekejaman siapa? Saddam Hussein yang kejam. Apa jawabannya? Wah, ini sebenarnya adalah drama yang dibuat oleh Amerika, yang sebenarnya mereka nanti ujung-ujungnya akan melakukan agresi dan penjajahan terhadap Al-Haramain. Ini tercampur aduk antara informasi dengan analisa. Tercampur aduk antara apa? Informasi dan analisa. Maka, sudah tercampur aduk antara informasi dan analisa, didirikan di atas ini hukum-hukum. Bukan sekedar hukumnya, fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Al-Utsaimin dan yang lainnya adalah batil, tetapi berlanjut. Ya. Berlanjut bahwa para ulama ini telah menjual tauhid, telah menjual Al-Haramain, telah jadi kepribadiannya pun dijatuhkan. Mereka nanti lihat setelah Irak dipukul mundur, mereka akan tetap di sini dan tidak akan pulang dan akan menguasai. Giliran berikutnya adalah negara Saudi Arabia. Ternyata berjalan waktu. Nah, Saudi juga pintar. Nah, menggunakan kesempatan itu untuk di sela-sela itu mendakwai tentara-tentara Amerika. Berapa banyak tentara Amerika yang masuk Islam? Nah, pintar. Nah, Aramco, tahu Aramco? Apa Aramco itu singkatannya? Arabic American Corporation, iya, yang mengelola minyaknya Saudi. Nah, itu kontrak. Sekarang sudah selesai. Sekarang sudah jadi miliknya Saudi sendiri. Entah 25 tahun atau 30 tahun jadi miliknya Saudi dan dikelola sendiri sekarang. Indonesia belum bisa ya. Kontrak malah diikat terus. Nah, karena kita sama Saudi yang katanya kesannya orang Saudi itu bodoh-bodoh, kita ahli teknologi, kita ini. Ternyata subhanallah bisa. Dan lebih dari 2000 ya, termasuk tentara Amerika bersama Aramco pada waktu itu yang masuk Islam. Amerikanya bingung ini. Gimana? Ayo kok, pintar-pintar kan, terus dengan hikmah. Sampai ujung-ujungnya mereka pun mundur. Setelah mundur, para ulama akan mengingatkan, kalian dulu terlalu membuat. Kalian menyatakan ini adalah sebuah agresi, sebuah upaya penjajahan. Oh bukan, maksud saya penjajahan ekonomi. Jadi itu maksud kami. Masya Allah. Itulah para Wahabiyah. Pentingnya kita mengenal para ulama di masa-masa fitnah seperti ini. Baik fitnah di dalam menyikapi haula yang jelas-jelas membawa bendera Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Begitu juga berbagai fitnah lainnya yang terjadi dalam urusan dakwah. Kembalikan kepada ulama. Aman, kita tenang, sibuk belajar dan ibadah. Kembalikan pada ulama. Al-Kibar. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam nasihatnya yang dinukilkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, menukilkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, perhatikan nasihat seorang ulama kibar sahabat ini. La yazalun nasu bi khairin, umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan. Ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka masih punya sikap atau kebiasaan mengambil ilmu, fatwa dan bimbingan dari kibar ulama yang ada di tengah-tengah mereka, ulama-ulama kibar yang tadi saya gambarkan ya ciri-cirinya. Wa idza akhadul ilma an asghirihim halaku, kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu, bimbingan, fatwa dari orang-orang kecil di kalangan mereka, di saat itulah mereka binasa. Hati-hati. Sekarang ini berbagai fitnah menyerang, disebarkan dengan berbagai media. Tenang saja. Lihat ulama, bagaimana ulama.
Ada yang menyatakan, ini begini loh, ini hizbi, ini begini. Afwan, saya mau tanya, bagaimana sikap Syekh Shalih Fauzan? Bagaimana sikap Syekh Rabi? Bagaimana sikap Syekh Ubaid al-Jabri? Bagaimana sikap Syekh Wahaidan? Dan yang lainnya. Bagaimana sikapnya? Udah kita ini sudah. Loh, saya tanya ulama kok kita sudah. Nah ini penting. Ya sudah, afwan, saya mau makan. Lapar. Assalamualaikum. Nah, ya, hati-hati. Ini sudah jelas. Oh iya, jelas kepada antum, kepada ulama nggak jelas. Gimana ya? Kepada antum katanya sudah jelas, tapi ulama menganggap tidak jelas. Kira-kira mana yang ulama? Antum apa ulama? Ya ulama ya. Lah ini hati-hati. Yang Rasulullah nyatakan dalam hadis Ibnu Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum. Sesungguhnya barakah itu terletak bersama ulama-ulama kibar di kalangan mereka, di kalangan kalian itu. Barakah ilmu, barakah bimbingan, barakah fatwa, barakah dakwah ada bersama mereka. Allah letakkan hati-hati sehingga aman dakwah itu. Aman. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Mungkin ada waktu maksimal 15 menit atau 20 menit maksimal. Jika ada yang perlu ditanyakan, tafadhol, langsung, tak perlu ditulis di atas kertas. Nah, kebetulan juga tisunya sudah terakhir ya. Jadi memang mepet sudah mau beli. Coba lihat, coba. Tadi hadis yang paling pertama saya dengar itu hadis dari Hudzaifah yang radhiyallahu anhu. Iya. Yang pertama tadi. Nah, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Saya mau tanyakan itu di bab mana dia? nah, ada di bab Kitabul Fitan namanya, Kitabul Fitan. Di Kitabul Fitan dari Sahih Al-Imam Muslim. Nah, apakah akswar ta'ani itu semua itu bisa diterapkan ketika kita tinggal di tengah-tengah masyarakat umum, di mana masyarakat umum selain ada masyarakat umum juga ada masyarakat yang bermanhaj ini, ayam dan sebagainya, gitu Pak, taklid. Iya. Apakah seperti itu bisa diterapkan ketika kita tinggal bekerja di tengah-tengah masyarakat yang awam? Nah, masih bisa diterapkan dan baik kalau diterapkan, terkhusus di masyarakat yang heterogen, terkhusus di masyarakat yang heterogen, yang majmuk, beragam. Tetap sifat ar-rifqu itu baik diterapkan karena Nabi sudah menyatakan, maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah sifat lembut itu berada di dalam suatu permasalahan, termasuk yang ditanyakan. Perhatikan kalimat syai', nama sering mengulang-ulang kaidah ini. Syai' itu kata nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Berposisi pada konteks yang mengandung penafian. Maka ar-rifqu, tidaklah sifat rifqu itu diterapkan dalam suatu permasalahan. Apa saja permasalahan? Rumah tangga, tetangga, dakwah, bermasyarakat, ya, berteman, program dakwah, program pendidikan dan yang lainnya, kecuali permasalahan itu akan menjadi baik, indah, semakin membuahkan buah-buah atau maslahah yang positif. Maka di masyarakat juga demikian. Dalam batas apa? Syar'i tentunya. Kelembutan dengan tetangga. Assalamualaikum, baik Pak, gimana sehat? Anak-anak sehat. Oh, itu sebelah kita tabligh. Iya, dia nggak ngerti. Dan berapa banyak teman kita yang dulunya tabligh jadi baik sekarang, jadi bermanhaj ahli sunnah. Berapa banyak dulu ikhwanul muslimin suka ikut demo, ya, sekarang menjadi seorang ahli sunnah. Berapa banyak? Itu nggak paham ya. Lembutin. Baik Pak, gimana anak-anak sehat? Nah besok masak kuah. Iya.
soto Banjar, buat satu baskom besar. Istri juga begitu baik dengan istri tetangga sebelah. Baik. Ternyata ahli sunnah itu baik. Itu orang awam. Banyak menilai sesuatu dengan apa? Aktivitas. Nah, akhlak dan sikap yang sering juga Anda sampaikan dalam berbagai acara. Saudara-saudara kita awam ini, ya, walaupun kita sudah pandai banyak ilmu dan menyampaikan kepada mereka hujah demi hujah, satu permasalahan kita bisa menyatakan 1001 hujah di hadapan dia. Tapi kalau dia tidak cocok dengan akhlak kita, ya, hatta dalilnya sakter. Tahu dalil sakter? Ya. Berapa jumlahnya? Hitung coba. Nah, dalil sakter itu. Nah, dia sudah tak cocok. Dan sebaliknya, berapa banyak ikhwan teman kita, dia tidak terlalu banyak menguasai dan hafal dan tapi sikapnya baik, akhlaknya baik. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah dengan izin Allah kemudian melalui jalur orang ini. Berapa banyak? Kehidupan kemasyarakatan, kunjung ada yang sakit, dikunjungi, itu bagian daripada rizq. Yang sakit, tahu dia muslim, hak kita, tapi dia mubtadi' Ustaz, ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau sholat pakai kunut, astagfirullah, langsung divonis ahlul bid'ah. Enggak, bukan demikian ahlul bid'ah itu. Dia orang awam. Dia sakit, punya hak dari antum untuk antum kunjungi, bawa satu sisir pisang, ya, satu sisir pisang, ya, bawa. Assalamualaikum. Satu botol madu, tanya satunya apa, mungkin butuh ke dokter, nggak ada mobil, antar. Itu luar biasa pengaruhnya dan dakwah. Tapi sekali lagi dalam batas-batas syar'i, dalam rangka untuk hikmah dan rifq berdakwah. Berkunjung ke rumah tetangga, kumpul di sana, suami istri, cerita sana. Lu ya kok sampai seperti itu? Hikmah. Nah, itu bukan hikmah namanya. Sudah keluar dari batas hikmah yang sebenarnya. Karena hikmah itu maknanya wad'u al-asya' fi mawadhi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Ya. Dalam rangka hikmah supaya dakwah kita diterima, tetangga mengadakan acara tahlil, kita datang yang ikut tahlil. Lalu ya itu gimana? Hikmah. Bukan yang seperti itu maksudnya. Acara atau keadaan atau kondisi yang mengandung kemaksiatan, kita diwajibkan untuk menjauhi majelis seperti itu. Tapi diobati dengan sisi lainnya. Kita melalui jalur lain. Gak mungkin kita hadir di acara tahlil karena kita yakin menjadi sunnah Rasul. Tidak ada contohnya. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, kitalah orang yang pertama kali berkunjung takziah. Gak mungkin saya takziah karena campur aduk. Antumlah yang memberikan kain kafannya. Sedia di rumah kain kafan. Kalau nggak untuk orang lain kan bisa untuk kita. Nah, sedia kain kafan di rumah. Barakallahu fikum. Mungkin tetangga sana meninggal, sedekahkan ini saya sumbangkan kain kafan. Mas, terima kasih, kita sudah punya. Enggak apa-apa, mungkin ada yang lainnya nanti. Nah, fadhal. Yang hadis diriwayatkan Imam Yaman dari riwayat Muslim, yang akan datang penguasa yang tidak mengkaji sunnahku dalam wujud kita lihat. Iya. Pendidik itu. Nah. Ada kelanjutan tadi putus. Oh iya, tadi putus. Iya. Oh. Apa kelanjutannya ya? Iya. Coba ana baca hadisnya ya. Dari sahabat siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Yang ini maksudnya? Iya. Nah,
wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Qultu ya Rasulullah, mada asna' in adraktu dhalik? Qala tasma' wa tuti' lil amir walau akhadha malak wa daraba dhahrak, tasma' wa tuti'. Sampai di sini hadis. Apa yang kau nasihatkan kepadaku wahai Rasul untuk ketika mendapati keadaan yang seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, tetaplah kamu mendengar dan taat kepada penguasamu, walaupun penguasa itu mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu, merampas hartamu. Tetaplah engkau mendengar dan taat. Itu yang lengkapnya. Karena isunya sudah habis, nah sementara masih butuh. Nah, tapi cukup sampai di sini. Kita akhiri majlis daurah kita yang bertemakan tentang al-dhawabit syar'iyyah, kaidah-kaidah syar'i untuk sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Dan insyaallah kita lanjutkan dalam kajian-kajian yang lainnya di tempat-tempat lain. Bismillah ta'ala, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah menjaga dengannya dakwah ahli sunnah terkhusus di Banjarmasin ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.